desa itu ngangenin. Saya lahir di desa, jadi ketika saya lahir di desa, walaupun hanya sampai usia 4 tahun lalu dibawa ke kota, tapi entah kenapa tanpa alasan apapun desa ini selalu tempat untuk pulang. Angkat ataupun membuat penyelenggaraan pertunjukan seni dan event ini bisa lebih maksimal lagi di Kabupaten Majalengka. Kebetulan posisi geografis dari desa kami ada hampir di ujung dari Kabupaten Majalengka di Majalengka Utara. Kami berharap jika terjadi event-event yang memang bisa menarik pengunjung, baik itu pengunjung domestik maupun mancanegara, dasar yang pertama adalah bagaimana bisa menarik minimal dari kabupaten tetangga. Dari Indramayu bisa main ke desa kami, lalu bisa membelanjakan uang mereka di desa kami, sehingga juga memberikan pemasukan untuk Kabupaten Majalengka, tapi khususnya untuk masyarakat kami. Dari kreativitas tersebut berarti target akhirnya adalah bagaimana mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi ekosistem dari ekonomi kreatif yang dibentuk dan yang memang sudah terbentuk selama ini di desa kami, semoga pada akhirnya akan semakin memberikan hasil positif buat pembentukan karakter dari masyarakat kami. Juga yang terutama adalah peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya event olahraga belum memberikan dampak yang sangat besar. Bagaimana ekonomi yang ada di sekitar dari wilayah GOR di mana diselenggarakan event tersebut juga bisa menghasilkan omset yang meningkat pada hari ketika event itu dilaksanakan. Yang tidak terhingga bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka pemaparan dari Desa Putri Dalu terkait desa tematik media yang saya banggakan dari Desa Putri Dalu. Sekaligus saya perkenalkan rekan-rekan kami dari Komite Kreatif Desa Putri Dalu. Yang ingin diperjuangkan, ketika kami berbeda, kami ingin menjadi satu. Ketika ada sesuatu yang berbeda, kami ingin mengambil satu yang di tengah di mana kami bisa angkat bersama. Bambu ini memang dari dua dusun punya ciri khas bambu. Cuma poin yang lain adalah ketika ruhnya memang di bambu, tapi kalau saja tema dari desa tematik ini bisa saya memilih, saya inginnya seni pertunjukan event dan kuliah. Sehingga desa kami adalah desa yang memiliki ruh bambu, lalu mengembangkan seni pertunjukan, tapi dengan ciri khas tetap bambu. Mungkin nanti bisa dibantu sama finalis bagaimana sebenarnya Desa Putri Dalu jauh lebih menjual yang mana. Tapi kalau untuk kesatuan jiwa kami, yaitu pertunjukan seni pertunjukan dan event, karena semuanya ikut di dalamnya. Oke, menarik Bapak. Jadi iya kuwo nih kok kaget. Ya, alhamdulillah ketua PKK saya. Keren. Untuk membina para pemudanya, terutama di blok desa. Di Kabupaten sudah ada Pak Kadin dan Amin di blok desa oleh ketua PKK desa. Oleh suami saya lebih ke arah digitalisasi bareng dengan
Dede untuk mengembangkan digitalisasi. Lalu untuk Jono ini juga di blok desa, satu hal yang mengagumkan di desa kami, bambu itu mungkin awalnya dari ciri khas Kaputren, tapi ternyata di blok desa juga kreasi-kreasi bambu juga itu. Nah kebetulan yang kapal buatan itu kemarin juga yang membuat Jono ini dari blok desa. Jadi untuk krianya memang yang handal adalah Jono untuk di blok desa. Jadi workshop yang pegang blok desa. Kemudian Pak Kadus Yahya dengan Pak Amin sudah tidak asing lagi bahwa ini aktor kreatif di Dusun Bambu, Dusun Kaputren. Workshop di Dusun Bambu Kaputren dikelola oleh Pak Kadus Yahya. Lalu Pak Amin, Kak Amin ini sebagai komunitas untuk kegiatan-kegiatan rutin yang memang sudah terselenggara selama ini. Kemudian ada Dede ini juga dari blok desa, salah satunya yang berkecimpung di produk, pengembangan produk komoditi jamur, karena memang kita ada kurang lebih 40-50 jamur. Itu ada kumbung, ada 40-50 kumbung jamur di blok desa, blok Kaputren, Bojororeng juga ada ya, ada blok yang satu ya di Bojororeng. Jadi ada 3 dusun itu. Nah ini jamur untuk komoditas produk. Sedangkan Pak Kadus Herman perwakilan dari dusun Bojororeng yang terkait dengan produk mangga. Alhamdulillah, dari sekian memang banyak itu selalu membuat saya terus bersemangat. Salah satunya menciptakan desa itu harus seperti apa gitu kan, dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi. Mau dijadikan apa desa ini sebagai panduan ke depannya. Nah, kami bersepakat bahkan sempat tubuh tadeskan dengan membuat satu kawasan yang bambunya full tiap gang ada. Saya canter desa. Ya, itu buku yang urus. Itu urusan buku. Tapi dari hasil musgus dan kemarin musrembang itu, ya kita berpatokan ke arah sana, ke arah gimana menciptakan satu daerah dari mulai kegiatan pagi sampai tidur lagi, itu kita udah menciptakan satu satu perhelatan di mana kita bisa setiap pagi melihat ini sampai mau tidur lagi melihat ini gitu kan. Nah itu nanti ditunggu padesnya sama di buku itu aja. Ya itu aja Bu. Terima kasih. Dan produk sudah ada belum? Itu sudah masuk ke dalam rancangan di RKPDes kami di tahun 2022, sudah dianggarkan untuk membuat agrowisata. Jadi tanahnya adalah tanah khas desa. Adanya posisinya memang bukan di salah satu dusunnya, tapi ada justru lebih kalau menurut saya secara titik geografis untuk kunjungan wisata sebagai contoh dari miniatur desa itu jauh lebih menjual. Dia ada di pinggir jalan besar ke arah Indramayu, itu merupakan tanah khas desa. Di situ akan dikembangkan agrowisata, jadi beberapa jenis tanaman bambu, kurang lebih 6 jenis, nanti yang ahlinya yang akan bicara itu yang akan ditanam juga, karena dengan tema agrowisata. Dan izin dari Dinas Pertanian juga sudah turun, dukungan dari DPMD juga sudah turun, dan beberapa bantuan insya Allah kami akan dapatkan juga. Jadi perencanaannya sudah masuk ke dalam RKPDes desa di tahun 2022 dengan anggaran yang sudah diplot. Kemudian Dusun Kaputren sudah jelas, bahkan sudah dikenalnya sampai ke mancanegara tentang kria dan juga tentang event-event yang memang sudah rutin dilakukan. Lalu di dusun blok desa punya komoditi, bentuknya lebih banyak ke kuliner. Begitu juga dengan di Bojororeng. Ketika pertunjukan dan event ini menjadi concern bersama, tentunya kria dan produk-produk lain itu akan menjadi penunjang, sehingga kami menjadi satu kesatuan. Kami punya jiwa yang sama di pertunjukan dan event ini, di mana masing-masing dari kita punya kreasi, lalu berusaha untuk ditampilkan. Sedangkan produk-produk yang ada di dusun yang lain menjadi penunjang.
untuk bambu jadi penunjang utama ketika kami melakukan atau menyelenggarakan sebuah penyelenggaraan event. Bambu ini jadi bahan dasar utama. Panggung kami buat dari bambu, lalu aksesoris dari bambu, semua sampai lampu, semua tampilannya itu mayoritas adalah dari buat bambu, karena memang kebun bambu itu yang paling banyak di desa kami, sehingga apa yang kami miliki itulah yang berusaha semaksimal mungkin untuk kami manfaatkan. Dari situ juga yang menjadi kami bisa berdikari. Jadi tidak bergantung kepada pendanaan dari luar, baik itu dari kabupaten atau masyarakat, juga tidak bergantung kepada pemerintah desa. Saya itu ngangenin. Saya lahir di desa. Jadi ketika saya lahir di desa, walaupun hanya sampai usia 4 tahun lalu dibawa ke kota, tapi entah kenapa tanpa alasan apapun desa ini selalu tempat untuk pulang. Sampai ketika saya sekolah SMA di sana, lalu ada jenjang pendidikan yang jauh lebih tinggi, saya selalu kangen untuk pulang karena tetap tidak ada sesuatu yang berbeda. Desa itu rasanya kental dengan gotong royongnya, dengan ramah tamahnya. Saya merasa lebih aman dengan desa dibandingkan saya di kota. Di kota saya bisa banyak hal yang bisa saya dapatkan di kota, tapi yang lebih menyentuh perasaan saya, yang lebih menyentuh kehidupan saya justru desa. Jadi gotong royongnya, ciri khas bagaimana rasa aman jauh lebih kuat dibandingkan kota. Saya bisa merasa takut besok kelaparan kalau di kota, tapi kalau di desa enggak. Mungkin saya bisa jelasinnya begitu. Jadi perbedaannya. Selamat buat Ibu untuk menciptakan putri dalam seperti apa yang baru dikerjakan.